Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya masuk di syarh kitab Nailur Raja syarh Sabinatul Najah Syekh Muhammad bin Umar Asy-Syafi'i rahimahullah. Mutafa sanah 60 wa 300 ba'da al-hijrah al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullah, faslun al-iftaru fi ramadana arba'atu anwa'. Wajibun kama fil haid wan nufasa, wa jaizun kama fil musafir wal marid, wala kama fil majnun, wa muharramun kaman akhara qada'a ramadan ma'a tamakkunihi hatta dhaqa al-waqtu anhu. Kata beliau rahimahullah, tidak berpuasa dalam bulan Ramadan itu ada 4 jenis. Yang pertama, hukumnya wajib tidak puasa. Contohnya bagi perempuan haid dan nifas, lalu. Kemudian yang kedua adalah tidak berpuasa yang hukumnya jaiz, yaitu bagi musafir dan orang sakit. Ini juga telah berlalu. Kemudian tersisa satu tadi ya. Iya, yaitu kata beliau rahimahullah, waliman ghalaba alaihi al-ju' wal 'atashu hukmul marid. Bagi orang yang sangat haus atau sangat haus atau sangat lapar, maka dia mendapatkan atau dia memiliki hukum yang sama seperti orang sakit. Wa minhul hasaduna wal jaza wa jazadun nakhl wal harrathun, seperti orang-orang yang memanen ya atau pemanen nakhl korma atau harrathun ya, petani. Nah, ini semua termasuk para pekerja berat, ya, para pekerja berat kuli panggul atau misalnya tukang batu, al-bannaun, ya, tukang batu. Nah, di siang hari ya, kemudian pekerjaannya menyusahkan, membuat dia kehausan luar biasa. Nah, tentu saja di sini perhatikan, kalau dia masih bisa tahan, ditahan ya. Karena dia tidak masuk kategori apa-apa. Dia bukan sakit, dia bukan musafir. Yang memasukkan dia ke dalam kategori orang yang boleh tidak puasa kalau dia tidak mampu, yaitu al-ajzu al-hissi, ketidakmampuan secara hissi. Barulah kayak tukang batu, kuli panggul dan semacamnya ini boleh tidak puasa. Tapi ada syaratnya, kata beliau, bisyarti alla yumkina ta'khirul amali ila Syawal. Syarat yang pertama, pekerjaannya tidak bisa dipending ke bulan Syawal. Ya. Syarat yang kedua, ayya ta'azzara lailan. Tidak mungkin pekerjaan itu dikerjakan di malam hari. Syarat yang ketiga, au yufdiya ila nafsin ma la yataghabanu fihi. Atau kalau dia kerjakan di malam hari atau di bulan Syawal, memang bisa tapi merugi dengan kerugian yang besar. Yataghaban. Jadi dia makbun, orang yang rugi. Tapi ini syarat untuk semua jenis pekerjaannya. Untuk semua jenis pekerjaan, tukang batu atau orang yang manen atau yang semacamnya, ya, maka dia boleh tidak puasa ketika merasakan kehausan yang sangat kalau terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, pekerjaannya nggak bisa dipending ke bulan Syawal. Nah, kalau misalnya bisa baku tukaran sama temannya yang orang Kristen misalnya. Jadi ini Ramadan, saya tidak kuat kalau siang hari, tukaran. Bulan ini kamu ambil semua pekerjaanku, bulan depan Syawal saya ambil semua pekerjaan. Saya begitu ya. Kalau bisa tukaran seperti itu, maka dia lakukan. Tidak boleh dia membatalkan puasanya. Baik. Nah, atau misalnya dia minta kepada, misalnya sudah terima kontrak untuk bangun rumah, borongan misalnya, bertepatan dengan Ramadan. Ya, orang yang punya rumah juga enggak ngeh. Katanya terus dia minta keringanan. Setelah Ramadan aja bisa dibangun, bisa enggak? Baru mulai membangun. Oh bisa, sudah. Baik. Kalau misalnya tidak bisa sama sekali diundur ke bulan Syawal, maka dia tanya lagi, ini kalau kerja malam enggak apa-apa? Bisa enggak dikerja malam ini? Atau kalau misalnya dia punya shift-shiftan, ya shift sama temannya yang agama lain agama lain yang kerja malam. Nah,
Kalau juga tidak bisa, ya, atau afwan, kalaupun bisa di tengah malam, bisa setelah Syawal, tapi kalau bukan dikerja di Ramadan siang-siang, dia akan merugi. Maka ini juga uzur. Jadi dia boleh kerja siang-siang, walaupun bisa diundur di Syawal, bisa, ya, walaupun bisa dikerjakan di malam hari, bisa, tapi menyebabkan dia merugi banyak, ya, merugi banyak. Misalnya seharusnya Ramadan, gara-gara Syawal ada pemotongan kontrak atau pengurangan ini misalnya, gara-gara tertunda, dan itu lumayan besar kerugiannya, ya, pemotongannya itu lumayan besar. Maka di sini jadi di tanggapan di sini tidak mesti dibilang rugi, tetap tidak dapat keuntungan, tapi misalnya keuntungannya dari yang begini jadi begitu, jadi berkurang drastis. Baik, maka ini diperbolehkan bagi dia untuk tetap mengerjakan di siang hari Ramadan, dan dia boleh tidak puasa kapan? Kalau sudah kehausan. Tapi ingat, para pekerja-pekerja seperti ini tetap harus niat di malam hari. Ya, tetap harus niat di malam hari, subuh tetap puasa, awal siang tetap puasa, nanti awal kerja juga tetap puasa, nanti ketika sudah payah, sudah jelas tidak mampu, barulah dia berbuka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah, as-salisu ma la yusafu bi hukmin. Jenis tidak puasa yang ketiga yaitu tidak ada hukumnya. La wala, yani la wajibun wala jaiz. Wa huwa iftarul majnuni alladzi lam yata'adda bi jununi. Yaitu tidak puasanya orang gila yang tidak yang sebab gilanya bukan karena dia sendiri. Ya. Tidak disifati hukum karena orang gila bukan mukallaf. Yang terakhir warabi'u ma hukmuhu tahrim. Berbuka puasa yang hukumnya haram, yaitu wa huwal iftaru ma'a ta'khiri qada'i syai'in min Ramadan ma'a tamakkuni minhu hatta yadhiqa al-waqtu alladhi qabla Ramadan al-akhar anhu. Jadi misalnya ini orang sudah punya pengalaman sebelum-sebelumnya. Ini kalau saya punya qada di Ramadan, itu tidak akan saya bisa bayar kecuali sudah mepet waktu, yakni sudah nyembrang Ramadan tahun depan dan belum selesai qada saya. Nah, kalau dia tahu begini keadaannya, haram dia membatalkan puasa di Ramadan. Jelas ya? Itu maksudnya di sini. Jadi iftar yang muharram adalah iftar yang dia sudah tahu kalau dia batalkan puasa Ramadan ini, dia tidak akan bisa bayar kecuali sampai masuknya Ramadan tahun depan. Baik, maka di sini dia haram. Misalnya, ini saya mau buka puasa, saya mau batalkan puasa, misalnya mau safar 5 hari. Tapi kayaknya nanti kalau selesai Ramadan, saya hanya bisa bayar sebelum tiba Ramadan berikutnya 4 hari. Baik, maka berarti yang memungkinkan cuma 4 hari. Nah, puasa dia hari kelima, buka dia yang hari kelima, itu hukumnya haram. Karena dia hanya bisa bayar 4 hari sebelum Ramadan, sementara dia mau berbuka 5 hari. Jelas ya? Maka hari yang kelima itu dihukumi iftar yang haram. Kapan haram? Kata beliau, berbuka puasa di bulan Ramadan, dia tidak puasa di bulan Ramadan kalau dia mengundurkan qadanya sampai akhir Ramadan, padahal ma'at tamakkuni fihi, padahal dia mampu untuk membayarnya. Baik, padahal dia mampu untuk membayarnya. Hatta yadhiqal waqt, sampai waktunya mepet sebelum masuk Ramadan tahun berikutnya. Paham ya surahnya? Nah, sekarang bagaimana kalau memang dia tidak mampu sampai akhir? Misalnya perempuan bulan ini dia tidak puasa misalnya gara-gara haid. Bukan gara-gara haid, apaan? Gara-gara misalnya masalah dia mau safar misalnya. Mau safar. Terus dia mau puasa, dia mau tidak puasa. Tapi dia sudah tahu ini sampai Ramadan tahun depan kayaknya tidak bisa kebayar. Kenapa? Misalnya dia sementara lagi masalah ada kemungkinan setelah Ramadan misalnya hamil misalnya kan. Kemudian 9 bulan terus nunggu melahirkan, setelah itu nifas lagi, mungkin bertambah, ada kekhawatiran tidak ada waktu untuk membayar qada saya ini. Paham ya? Jadi dia juga akan terundur sampai lewat Ramadan berikutnya. Tapi dia bukannya tidak mampu, bukannya dia sengaja mengundur, tapi memang keadaan tidak memungkinkan. Kata beliau, amma ma'adamit tamakkun, adapun kalau memang dia tidak mampu untuk bayar sampai Ramadan
berikutnya, fa in istamarra as-safaru awil marad, contohnya safarnya terus berlangsung sepanjang tahun atau sakitnya sepanjang tahun, hatta ata ramadhana akhar, sampai datang Ramadan berikutnya, fala tahrim, maka tidak diharamkan dia membatalkan puasanya di luar Ramadan karena apa tadi? Safar misalnya. Baik, maka tidak diharamkan. Wa kadza law akhara lil isyan, demikian pula kalau dia mengundurkan qodoknya gara-gara dia lupa, dia punya kalah. Lupa kalau dia punya kodok, nanti terakhir-terakhir baru dia ingat, oh waktunya nggak mepet sudah, waktunya nggak cukup sudah menyelesaikan kodok sebelum masuk Ramadan berikutnya. Au jahila bi hurmati takhir, atau dia tidak tahu kalau haram diundurkan. Saya tahu wajib kodok gitu, tapi saya nggak tahu kalau batas minimal, batas akhir pembayaran kodok sampai Ramadan tahun depan, saya nggak tahu itu. Walau mimma yukhaliful ulama, bahkan walaupun dia tinggal di tengah-tengah penuntut ilmu, di tengah ulama, dia ma'zur dengan kejahilannya. Ada orang mengklaim, saya nggak tahu kalau kodok itu cuma sampai Sya'ban tahun depan. Saya kira masih bisa lagi nyambung, dikodok lagi berikutnya. Kenapa kamu bisa tahu? Udah tahu ya? Kamu kan baru masuk Islam. Kenapa kamu baru tahu? Dia bilang, saya baru masuk Islam. Oke, diterima alasannya. Oh, kamu baru kenapa kamu tidak tahu? Kamu kan sudah lama masuk Islam. Ya. Nah, terus di lingkungan kamu orang-orang berilmu gitu. Kamu bisa nanya. Dia bilang, "Iya, tapi kan enggak kepikiran gitu." Maka ini juga termasuk uzur. Jelas ya? Enggak kepikiran bertanya, kenapa li khafa'i dzalik? Karena ini masalah yang tersembunyi. Seperti yang sudah pernah kita sebutkan terkait dengan al-uzur bil jahal. Nah, wallahu alam bisawab. Ini selesai penjelasan terkait dengan 4 hukum tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tsumma qala rahimahullah wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Sekarang jenis iftar. Kalau tadi jenis iftar dari sudut pandang apanya? Hukumnya ada wajib, ada jaiz, ada tidak ada hukum, ada muharram. Sekarang aqsamul iftar dari sudut pandang konsekuensinya. Kalau kamu tidak puasa, apa yang kamu lakukan? Apa konsekuensinya? Apakah bayar kodok saja, atau bayar fidyah saja, atau bayar kodok plus fidyah, atau bayar kodok plus kafarah? Jelas ya? Nah, ini sekarang yang mau dibahas. Jenis-jenis apa? Jenis-jenis konsekuensi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, tentu saja sudah berlalu kemarin kewajiban kodok plus kafarah, ya. Kodok plus kafarah bagi orang yang berhubungan suami istri, yang membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri yang terpenuhi 12 syarat. Baik. Qala rahimahullah wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Jenis-jenis buka puasa, jenis-jenis orang yang tidak puasa gitu ya. Dari sudut pandang konsekuensinya ada 4 juga. Yang pertama, ma yalzamu fihi al-qada' wal fidyah. Tidak puasa dan dia wajib qada plus fidyah, 2 dia bayar. Kodok iya, fidyah juga iya. Siapa itu? Wahwasnan, ada 2. Al-awwalu al-iftar li khaufin ala ghairi. Orang yang berbuka puasa, yakni yang membatalkan puasanya karena khawatir akan orang lain. Karena khawatir akan orang lain. Wasani al-iftar ma'a ta'khiri qada'i ma'a imkanihi hatta ya'ti Ramadan akhar. Yang kedua adalah orang yang tidak berpuasa, namun dia undurkan kodoknya sampai datang Ramadan berikutnya tanpa uzur. Jadi dia mampu selesaikan kodoknya tapi dia tunda-tunda terus sampai masuk Ramadan berikutnya dan kodoknya belum selesai. Maka dia wajib membayar fidyah, kodok plus fidyah. Wasanihima, yang kedua, ma yalzamu fihi al-qada' dunal fidyah. Yang wajib bayar kodok saja tapi tidak fidyah. Kodok saja. Wa huwa yaksuru. Ini yang paling banyak. Kamugma alaihi, seperti orang yang pingsan. Wa thalithuha ma yalzamu fihi al-fidyatu dunal qada'. Orang yang tidak puasa tapi yang wajib baginya fidyah saja, tidak wajib bayar kodok. Siapa? Wa huwa syekhun kabir. Orang yang sudah tua yang tidak kuat berpuasa. Wa rabi'uha la wala. Yang keempat, tidak bayar apa-apa. La qada wala fidyah. Begitu takdirnya. La wala yakni la qada wala fidyah.
Jadi beda dengan la wala yang sebelumnya. Kalau la wala sebelumnya la wajibun wala jaiz. Kalau ini la wala yakni la qada wala fidyah. Takdirnya begitu. Siapa itu? Wa wal majnun allazi lam yata'adda bi jununi. Orang gila yang tidak ta'adda dengan gilanya. Baik. Qala rahimahullah, sebelum menjelaskan keempat jenis ini beliau jelaskan tentang fidyah dulu. Qala al-fidyatu muddun min ghalibi qutil balad yukhraju li kulli yawmin amma wajabat alaih. Fidyah itu adalah satu mud. Satu mud sekitar 600 atau 700 gram. Rata-rata dalam buku-buku mazhab Syafi'iyah menyebutkan 600 gram. Makanan pokok 600 gram. Iya. 6. Sebagian menyebutkan 700 gram. Kalau perhitungan dengan mud nabawi yang pernah kita ukur 714 gram. 700 berapa itu? 714 sekarang masalah. 714 atau 740-an. Ya, jelas 700. Kalau dia mau genapkan menjadi 800 gram misalnya, itu lebih bagus lagi. Keluar dari semua khilaf dalam konversinya. Ya, karena masalahnya mud itu kan asalnya ukuran volume ya. Ukuran volume, isi gitu. Kemudian ketika dikonversi ke gram ya wajar ada khilaf gitu. Dari ukuran volume dikonversi ke ukuran berat. Maka wajar kalau ada perbedaan. Jadi fidyah itu satu mud. Sekarang itulah tidak sah fidyah kalau kurang dari satu mud. Tidak sah. Ya. Kemudian min ghalibi qutil balad. Yang mana mudnya ini berupa makanan pokok di negeri tersebut. Makanan pokok di negeri tersebut. Kalau di negeri itu ada 2 makanan pokok, jelas ya? Ada 2 makanan pokok, maka boleh. Tapi lebih bagusnya yang Yang paling dominan. Yang paling dominan. Kalau sama-sama dominan, ya tinggal dia pilih. Saya di sini misalnya anggaplah nasi sama beras sama jagung. Nah, misalnya. Sudah ya? Dan tentunya al-balad di sini adalah balad yang dibayarkan balad di mana fidyah dikeluarkan. Ya, balad di mana fidyah dikeluarkan. Yukhraju li kulli yaumin, dikeluarkan untuk satu mud untuk setiap hari. Wajibat alaihi, yang dia wajib berpuasa padanya. Nah, sudah kita terangkan sebelumnya terkait dengan fidyah. Allah Taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Makna ta'am miskin yaitu tamlikuhum, memberikan kepemilikan, memindahkan kepemilikan kepada mereka. Dari ini pendapat jumhur ulama menyatakan tidak sah memberikan fidyah dengan makanan jadi. Siap santap itu tidak sah. Harus makanan mentah. Kenapa? Karena at-tamlik, memindahkan kepemilikan, itu hanya bisa dengan makanan mentah, tidak bisa dengan makanan jadi. Karena tamlik itu konsekuensinya dia bebas ngapa-ngapain terhadap makanan tersebut. Kalau dia dikasih makanan jadi, dia tidak bebas. Opsinya cuma makan saja. Makan, kalau tidak basi gitu. Makan atau kasih ke orang, jadinya dia tidak dapat manfaat apa-apa. Tapi kalau dikasih makanan jadi, dia kalau tidak ada dia bisa masak sekarang, kalau ada dia bisa simpan untuk berikutnya, atau dia jual, dia dapat uang gitu. Itu berarti kan dia punya kuasa, dia punya tasarruf yang bebas terhadapnya. Itu dikatakan tamlik. Karena itulah tidak sah fidyah dengan makanan jadi siap santap, bagaimanapun lengkapnya lauk pauknya. Karena yang dihitung makanannya, makanan pokoknya, bukan lauk pauknya. Jelas ya? Nah, kemudian wa yusrafu ila wahidin minal fuqara wal masakin. Mustahiknya fidyah itu cuma fakir miskin. Adapun 6 yang lain dari mustahik zakat enggak dapat. Hanya fakir miskin. Fakir miskin itu orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Misalnya kalau dari 1 sampai 10 dia punya kebutuhan 1 sampai 10 ya. Kalau dia punya kebutuhan 10, fakir itu hanya mendapat 4, 1 sampai 4. Sementara miskin 5 sampai 9. Nah,
Sudah ya? Qala rahimahullahu taala wala yajuzu muddun lisnain. Nah, maka tidak boleh satu mud dibagi dua, tidak boleh. Misalnya dia punya berapa? 30 hari tidak puasa. Dia bayar berarti 30 mud. 30 mud ini kalau kali 700 berapa? 700 gram. 700 dikali 30 berarti sudah 7 kilo. Ya, 7 kilo dikali 3 21 kilo. 21 kilo ini per orang tidak boleh kurang dari 700 per kepala. Dan memang tidak ditentukan berapa orang miskin. Dan seperti kafarah. Kafarah kan harus 60 orangnya. Bukan 30 dikasih 2 porsi, dikasih 2 kantong beras, enggak. Harus 60 kalau kafarah. Kalau di sini enggak ditentukan berapa orang. Karena itu ada 21 kilo tadi, kata beliau wa yajuzu sarfu amdarin wahid. Boleh menyerahkan semua amdad atau beberapa amdad kepada satu orang. Ini 21 kilo, saya tidak mau pusing kira orang, saya dapat satu orang miskin nih, saya kasih semuanya. Baik? Kasih semuanya langsung. Tidak boleh misalnya 21 kilo, semua saya kasih misalnya 20 kilo, jelas ya. Saya ambil cari 20 orang, saya kasih masing-masing 1 kilo. Tinggal 1 kilo sama saya ini, tinggal 1 kilo, saya masih ada 2 orang miskin saya dapat, nah saya kasih 500-500-nya. Ini tidak sah yang 2 ini. Karena kurang dari satu mud. Jadi satu orang tidak boleh kurang dari 1 mud. Itu kalau kita pakai 700 kilo tadi, 700 gram tadi. Paham? Kata beliau rahimahullah, dan pembayaran fidyah nanti boleh dibayarkan setelah fix tidak puasa. Ketika masuk di hari yang dia tidak puasa. Makanya kalau ada seorang membayar fidyah di bulan Ramadan, masuk Ramadan malam takbiran, malam pertama Ramadan atau hari pertama Ramadan, dia langsung bayar untuk 30 hari, maka yang sah cuma hari pertama. Ya, yang 29 sisanya dianggap sedekah biasa. Tetap ada pahalanya tapi sedekah biasa. Yang sah cuma hari pertama. Jelas? Paling cepat membayar fidyah itu adalah tenggelamnya matahari di hari yang dia tidak puasa besok. Misalnya besok dia tidak puasa, maghrib dia bayar memang boleh. Tapi untuk satu hari tok itu, untuk besok tok. Jelas? Atau dia bayar siang harinya boleh. Paling cepat maghrib. Maghrib yang besok dia tidak puasa, itu paling cepat itu untuk fidyah. Kenapa? Karena fidyah sebabnya tidak puasa hari, maka nanti boleh ketika harinya masuk, yaitu malam hari. Kalau mau paling aman, tunggu selesai Ramadan, hitung berapa semuanya, baru dibayarkan. Ya. Qala rahimahullah, wal ma'na anna aqsamal iftari bi'tibari ma yalzamuhu bisababihi arba'atun aidan. Maknanya adalah jenis-jenis tidak berpuasa dari sudut pandang konsekuensinya itu juga ada 4. Kallati qablaha, sama seperti sebelumnya juga 4. Al-awwal ma yalzamu bisababihi al-qada'u wal fidyatu ma'an. Yaitu orang yang wajib bayar qada' plus fidyah. Bayar qada' iya, fidyah iya. Wa huwa tsnan. Yaitu apa? Ada 2. Yang pertama ahaduhuma al-iftar li khaufin ala ghairi. Tidak puasa karena mengkhawatirkan orang lain. Perhatikan, tidak puasa karena apa? Mengkhawatirkan orang lain. Jadi ada dhabit di sini dalam masalah fidyah. Kullu man intafa'a bi fitrihi syakhsan fa 'alaihi al-qada' wal fidyah. Kullu man intafa'a bi fitrihi syakhsan fa 'alaihi al-qada' wal fidyah. Semua orang, kullu man intafa, semua yang mendapatkan manfaat, semua yang mendapatkan manfaat dari berbukanya, dari tidak puasanya dia. Syakhsan, 2 orang, ini 2 orang yang mendapat manfaat dari dia tidak puasa, fa alaihi al-qada' wal fidyah. Ini babitnya. Jadi kalau ada orang tidak puasa, siapa yang mendapatkan manfaat dari dia tidak puasa? Oh, dia sama si fulan, dia sama orang lain. Maka di sini dia wajib bayar qada dan fidyah. Paham? Dalilnya apa? Dalilnya adalah qiyas. Mereka mengatakan perempuan hamil dan menyusui, kalau dia takut akan bayinya, wajib bayar qada plus fidyah.
Maka di sini perempuan hamil ketika dia tidak puasa ada dua pihak yang mendapatkan manfaat. Dianya tidak puasa sama bayinya, ada dua. Makanya diwajibkan qada dan fidyah. Maka dikiaskan dengannya semua bentuk yang lain, di mana kapan ada orang puasa, ada orang tidak puasa, ada dua pihak yang mendapatkan manfaat, maka qada dengan fidyah juga. Kias kepada hamil dan menyusui. Ketika dia khawatir akan anaknya saja. Seperti yang akan diterangkan nanti. Baik. Kata beliau rahimahullah, sebab fidyah yang pertama, qada plus fidyah. Jadi ketika dia tidak puasa, dia wajib qada dan fidyah. Kenapa? Karena ada dua pihak yang mendapatkan manfaat dari puasanya. Lihat, al-iftar li khaufin ala ghairihi faqat. Dia puasa karena mengkhawatirkan orang lain saja. Berarti kan ada pihak lain yang diuntungkan. Seperti kal iftar li inqazi hayawanin muhtaram adamiyin aw ghairihi lahu aw li ghairihi. Nah, perhatikan. Kata beliau rahimahullah, contohnya ada orang berbuka puasa, membatalkan puasanya untuk menyelamatkan makhluk hidup yang terhormat, makhluk hidup yang terjaganya nyawanya. Adamin au ghairi, baik manusia maupun hewan. Ya, manusia yang muhtaram adalah selain kafir harbi, murtad, apalagi meninggalkan sholat, sama orang yang sudah menikah berzina, ya kan, muhsan. Ini empat tidak muhtaram nyawanya. Maka selain dari empat ini, masuk di sini. Kapan mau diselamatkan dia? Ya, maka dia hewan muhtaram, akan disebutkan nanti. Atau selain manusia, yaitu hewan. Hewan itu semua muhtaram kecuali anjing dan babi. Anjing yang suka menggigit dan babi. Jelas ya? Baik. Lahu wa li ghairihi, baik hewan itu, manusia itu punya dia atau punya orang lain. Misalnya apa? Budak. Manusia kan budak ya? Apa? Budak manusia. Mau budaknya milik dia atau milik orang lain? Ya? Mau hewannya itu hewan punya peliharaan dia atau peliharaan orang lain. Musyrifin alal halak, yang akan mati kalau enggak ditolong. Misalnya ada orang tenggelam, nggak bisa berenang. Dia bisa berenang, tapi kalau dia turun lompat pasti masuk air telinganya, batal puasanya pasti. Ya, maka di sini sudah dia terjun saja. Lihat sampai sini, dia terjun selamatkan orang. Baik. Ya. Walaupun konsekuensinya puasanya batal, dibolehkan, tidak berdosa dia. Nah, ketika puasanya batal, dia wajib bayar qada plus fidyah. Qada untuk dirinya, fidyah untuk orang yang dia tolong. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Dia wajib bayar dua. Kenapa? Karena pahalanya yang dapat manfaat dari tidak puasanya ada dua, dia sama orang lain. Maka juga kewajibannya dua, qada dengan fidyah. Ada rumah kebakaran, ada anjingnya orang terjebak, dia bisa selamatkan, tapi tidak bisa kalau panas begitu, harus buka puasa dia supaya punya tenaga untuk menolong anjing peliharaan yang jinak gitu. Maka dia boleh batalkan puasanya untuk menolong anjing tersebut. Anjing itu haywan muhtaram, yang penting tidak suka menggigit. Ya, ditolong. Setelah berhasil dia tolong, yang sebelumnya dia buka puasa dulu baru nolong gitu ya, supaya punya kekuatan misalnya, maka dia wajib bayar qada plus fidyah. Paham ya? Nah, qala rahimahullahu taala, siapa lagi yang jenis kayak gini? Wa ka iftaril hamil wal murdi, seperti tidak puasanya hamil dan menyusui, idza khafata tadarraral waladi faqat bimubihi tayammum. Jikalau dia khawatir anaknya mendapatkan mudarat, yakni dia khawatir akan anaknya saja, terkena mudarat yang dibolehkan tayamum. Walau kana al-waladu li ghairil murdi'ah walau mutabarriyah. Walaupun anaknya bukan anak dia, anaknya orang lain dia susui. Ya. Dan baik dia menyusui mutabarri, cuma-cuma sukarela atau disewa. Baik, perempuan hamil dan menyusui, kita sudah sebutkan kemarin ya,
Perempuan hamil dan menyusui tidak lepas dari 3 keadaan. Perempuan hamil dan menyusui ketika tidak puasa enggak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dia tidak puasa karena mengkhawatirkan dirinya saja. Dirinya saja. Dokter bilang janin saya kuat kalau saya puasa. ASI selama ini lancar, enggak ada masalah, kalaupun puasa tetap lancar keluarnya, enggak akan kehausan si bayi. Tapi sayanya yang tidak kuat. Sayanya. Maka silakan berbuka ya, karena kamu mengkhawatirkan diri kamu. Cuman dia wajib bayar apa? Qada saja. Karena dia dikiaskan, diikutkan hukumnya ke orang sakit. Jadi tidak semua orang hamil dan menyusui bayar fidyah. Ada yang hanya bayar qada saja, yaitu kalau dia tidak puasa karena mengkhawatirkan dirinya saja. Anaknya aman, janinnya aman, dia yang tidak kuat. Oke, kamu sakit. Karena kamu tidak kuat, berarti kamu sakit. Qada seperti orang sakit lainnya. Yang kedua, ada perempuan hamil dan menyusui yang tidak puasa karena khawatirkan anaknya saja. Khawatirkan anaknya saja. Sayanya kuat secara fisik untuk puasa. Ya, kuat saya. Tapi kata dokter janinnya dikhawatirkan janinnya kalau dia puasa, asupan gizinya. Khawatir ya, biasanya kalau saya puasa ASI langsung berkurang drastis. Kasihan bayinya. Sementara dia menyusui, apalagi dia disewa, dibayar untuk menyusuikan orang lain, ya kan? Nah. Maka di sini karena dia buka puasa karena mengkhawatirkan dirinya saja, mengkhawatirkan bayinya saja, maka dia bayar qada plus fidyah. Kenapa qada plus fidyah? Karena ketika dia tidak puasa, walaupun yang dapat manfaat si bayi, dia juga otomatis dapat manfaat kalau dia tidak puasa. Berarti dua yang dapat manfaat, dianya sama si bayi. Maka dia bayar qada plus fidyah. Yang ketiga, kalau dia takutkan dua-duanya, enggak puasa, hamil dan menyusui, sayanya enggak kuat, bayinya juga enggak. Ya sudah, yang seperti ini ikut ke orang sakit. Karena di sini ada 2 sebab, kita dominankan sebab yang pertama, yaitu dianya yang tidak mampu. Baik. Nah, jadi orang hamil dan menyusui, ketika dia tidak puasa, tidak ada ceritanya bayar fidyah saja, enggak. Bayar fidyah enggak bayar qada, enggak ada ceritanya. Imma dia bayar qada saja atau qada plus fidyah. Qada saja kalau dikhawatirkan dirinya saja atau dikhawatirkan dirinya dengan anaknya. Dirinya saja atau dirinya dengan anaknya, dua-duanya. Itu qada saja. Tapi kalau dia khawatirkan bayinya saja, itu bayar qada plus fidyah. Baik. Qala rahimahullah wa ka iftaril hamil wal murdi, seperti tidak puasanya hamil dan menyusui. Idza khafata tadarrural waladi faqat bimubihi tayammumin. Kalau dia khawatir, dia mengkhawatirkan anaknya saja mendapatkan mudarat yang membolehkan tayammum. Walaupun anak itu bukan anak dia sendiri yang dia susui, walaupun dia menyusui cuma-cuma. Lihat, fa kharaja bil khaufi 'alal ghair. Ucapan kami di atas, berbuka puasa karena mengkhawatirkan orang lain faqat. Dikecualikan dari sini al-khauf ala nafsihi wahdahu. Dia tidak puasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri. Lihat, au ma'al ghair, atau dirinya sendiri dan orang lain. Dia khawatirkan dua-duanya, kayak bayi tadi ya, sayanya dan bayinya dua-duanya. Fa innahu yajibu bil iftari lahu al-qada'u faqat. Maka yang wajib ketika dia tidak puasa qada saja. Wa bil hayawan, kemudian untuk menyelamatkan makhluk hidup, manusia maupun hewan, ini dikecualikan ghairuhu min anwa'il amwal, yaitu harta-harta yang lain selain hewan. Contoh, kebakaran, mau bantu kasih keluar barang-barangnya orang. Barang-barang ini kan bukan hewan, bukan makhluk hidup. Angkat kulkasnya, angkat tempat tidurnya, angkat ininya. Tapi tidak bisa dibantu kalau nggak puasa. Capek, ya, lemas orang. Kalau mau dibantu nih orang kebakaran angkat rumahnya, batalkan puasa dulu. Apakah boleh batalkan puasa? Boleh. Karena membantu orang. Cuman masalahnya, apa konsekuensinya? Qada atau fidyah? Paham? Kalau boleh batalkan puasa, boleh untuk membantu orang kebakaran. Walaupun untuk membantu mengangkat barang-barangnya. Karena barang juga berharga dalam Islam. Disuruh untuk dijaga. Maka boleh dia batalkan puasanya, walaupun untuk membantu benda mati. Bukan membantu makhluk hidup. Boleh. Tapi apa konsekuensinya? Kata beliau,
Wa bil hayawan ghairuhu min anwa'il amwal. Kalimat hewan ini untuk mengecualikan harta selain hewan. Fa innahu yajibu bil iftar li inqadhihi in kana lahu al qada'u faqat ittifaqan wa kadza in kana li ghairihi 'inda ar-ramyi wa tamada Ibnu Hajar fi hadhihi wujubil qada' ma'al fidyah. Nah, sekarang kalau yang dia bantu, yang dia mau tolong adalah harta, benda mati, kulkas, televisi, apalagi kasur gitu ya, yang biasa diangkat, barang lemari gitu, orang kebakaran. Iya. Maka kalau harta itu harta dia sendiri, maka wajib bayar kodok saja. Diselamatkan orang, barang-barangnya orang misalnya diselamatkan, pas dia bergiliran televisi, giliran televisi diangkat. Ketahuan itu televisinya dia dicuri dulu misalnya. Itu kan berarti harta dia kan? Nah, sudah, berarti dia bayar kodok saja karena dia tidak membantu orang lain. Itu harta dia sendiri. Nah, atau yang kebakaran rumah dia sendiri. Nah, ini tidak apa? Ya, tidak bayar fidyah, hanya bayar kodok saja. Tapi kalau yang dibantu itu atau harta yang diselamatkan itu harta milik orang lain, maka ada khilaf antara Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli. Ya, ada khilaf antara Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli. Ar-Ramli mengatakan walaupun hartanya milik orang lain tidak bayar fidyah, kodok saja. Sementara Ibnu Hajar mengatakan kodok plus fidyah. Karena apa? Karena ada dua pihak yang mendapatkan manfaat. Dianya sama yang punya barang. Ya kan? Ada dua pihak yang mendapatkan manfaat. Kata Ar-Ramli, iya memang kan saya sepakat dengan kaidah itu. Cuman maksudnya dua pihak, di sini dua orang bernyawa. Yani yang kalau diselamatkan apa? Makhluk hidup, bukan benda mati. Jadi Ar-Ramli membatasi yang lain itu berupa makhluk hidup. Sementara Ibnu Hajar mengumumkan, memberlakukan secara umum, baik makhluk hidup maupun benda mati. Yang penting punya orang lain. Kata beliau rahimahullah, fa innahu yajibu bil iftar li inqadhihi, wajib untuk apa? Berbuka puasa. Nah, afwan. Kalau dia membatalkan puasanya, maka wajib. Apa yang wajib? Al-qada' faqat ittifaqan. Kodok saja sepakat antara Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli, kodok saja. Kapan? In kana lahu, kalau harta itu milik dia sendiri. Baik. Kalau harta itu milik dia sendiri, Ibnu Hajar, Ar-Ramli sepakat, enggak bayar fidyah, kodok saja. Orang itu harta kamu sendiri. Baik. Jadi kalau harta itu milik kamu sendiri, sepakat Ibnu Hajar dan Ar-Ramli, kodok saja. Wa kadza in kana li ghairihi inda Ramli. Demikian pula kalau harta itu milik orang lain, Ar-Ramli mengatakan, "Iya, kodok saja, tetap." Kalau harta milik orang lain, tetap kodok saja. Wa tamada Ibnu Hajar fi hadhihi wujubal qada'i ma'al fidyah. Sementara Ibnu Hajar mengatakan, walaupun hartanya orang lain, tetap kodok plus fidyah, karena tetap ada dua pihak yang mendapatkan manfaat. Dianya sama pemilik harta. Iya, wallahu a'lam bissawab. Sudah ya? Jadi al-hamil, al-murdid. Nah, ada tiga keadaannya. Khafata alal waladi faqat. Khafata ala nafsihi faqat. Khafata alaihima, yani ala nafsihi wa ala walad. Kalau dia takut dengan anaknya saja, al-qada wal fidyah, dua-duanya bayar. Ini al-qada faqat, ini juga al-qada faqat. Nah, habis tadi. Apa lagi? Tadi masalah fidyah. Nanti kita lihat kesimpulan fidyah. Ya. Ini kesimpulan untuk hamil dan menyusui ya. Fidyah sudah. Untuk orang yang menyelamatkan nyawa,
Liinqad apa? Liinqadi ya. Liinqadi syai'an, sesuatu. Menyelamatkan sesuatu. Sesuatu ini ada dua, ada hewan, ada apa? Mal. Harta selain hewan. Baik. Ada hewan, ada harta selain hewan. Nah, di sini ada dua, muhtaram, ghairu muhtaram. Nah, ghairu muhtaram. Untuk menyelamatkan hewan yang muhtaram hukumnya apa? Al-qadha wal fidyah. Kalau ghairu muhtaram masanya tidak perlu ditolong ya. Ya, karena nyawanya tidak terjaga dalam Islam. Al-Subhanallah ini tidak terjaga dalam Islam. Maka pada dasarnya dia tidak boleh batalkan puasanya. Tidak boleh batalkan puasanya untuk menolong orang murtad, menolong orang kafir harbi, tidak boleh. Tidak boleh dia batalkan puasanya untuk itu. Baik. Nah, kalaupun dia batalkan puasanya, maka bayar qada saja. Allah. Ya, kalaupun dia melanggar ya dia berdosa karena membatalkan puasanya tanpa alasan yang dibenarkan dan dia bayar qada saja. Untuk harta terbagi dua. Lahu lighairihi. Lighairihi. Harta milik dia atau milik orang lain. Kalau harta milik dia, al-qadha faqat ittifaqan. Kalau harta milik orang lain, nah di sini ada dua pendapat, Ar-Ramli sama Ibnu Hajar. Kalau hartanya milik orang lain, kata Ar-Ramli al-qadha saja. Ibnu Hajar mengatakan al-qadha wal fidyah. Baik. Nah. Sudah. Sudah ya? Nanti tulis. Qala rahimahullahu taala, sanihima. Jenis tidak puasa yang kedua ini masih jenis yang pertama ya. Jenis yang pertama kan yang wajib bayar qada plus fidyah, di dalamnya ada dua. Yang pertama orang yang tidak berpuasa karena menolong orang untuk apa? Karena khawatir akan orang lain. Yang kita sebutkan kaidahnya tadi apa? Semua orang yang tidak puasa dan ada dua pihak yang mendapatkan manfaat dari tidak puasanya, maka dia bayar qada plus fidyah. Nah, sekarang jenis yang kedua, al-iftar ma'a ta'khiri qada'i syai'in min Ramadan ma'a imkanihi hatta ya'ti Ramadanu akhar. Orang yang tidak puasa kemudian dia mengundurkan qadanya sampai datang Ramadan tahun depan, ma'imkani, padahal dia mampu bayar. Jadi dia mengundurkannya tanpa uzur. Maka dia wajib bayar qada plus fidyah. Contoh, Ramadan ini ada orang 5 hari tidak puasanya. Ya. 5 hari apa? Tidak puasanya. Kemudian setelah selesai Ramadan, dia mau bayar tapi dia pending nanti. Jelas? Nanti. Kemudian dia baru ingat, ya jadi lupanya ini bukan karena apa? Lupa karena dari awal dia tunda-tunda. Ini bukan uzur. Ini bukan uzur. Beda kalau lupa betul ya. Ini lupanya gara-gara dia tunda terus. Dia ingat, dia hilangkan Dia ingat dia pending sampai dia lupa. Ini bukan uzur seperti ini. Jadi 5 hari puasa, 5 kalanya, 5 qadanya. Kemudian dia baru ingat kalau dia masih belum bayar qadanya 5 hari. Kapan dia ingat? 3 hari menjelang masuknya Ramadan. Nah, ini sudah tidak sempat. Dia bisa bayar 3 hari, 2 hari sisanya. Jelas ya? Nanti ditulis ini. Nanti ditulis. Dari hapus. Jadi dia punya tunggakan puasa 5 hari. Kemudian dia nanti mau bayar setelah tersisa 3 hari bulan Sya'ban. Maka dia bayar 3 hari, tinggal berapa?
2 hari puasa, tidak sempat dia bayar masuk Ramadan berikutnya. Maka ya sudah dia puasa Ramadan. Setelah Ramadan dia bayar dulu ini 2 kalanya plus 2 fidyah. Ya. Per hari, berapa hari dia tidak sisa kalanya ya dia bayar. Jelas ya? Qala rahimahullah wa kharaja bil imkani adamuhu. Kalimat dia memungkinkan bayar tapi dia tidak bayar, dia tunda-tunda, ini untuk mengecualikan orang yang memang tidak mungkin membayar. Ka'ayya stamir safar, misalnya safar sepanjang tahun, awil marad atau sakit sepanjang tahun, hatta ya'ti Ramadan akhar, sampai datang Ramadan tahun depannya. Maka di sini perhatikan, dia cukup bayar qada, selesaikan yang 2 hari tadi, tidak perlu bayar fidyah. Tidak perlu bayar fidyah. Qada tetap. Utang puasa 2 tetap. Baik, tapi tidak bayar fidyah. Au yuakhiru jahilan bi hurmatit ta'khir, atau dia mengundurkan qadanya karena dia tidak tahu kalau enggak boleh. Dia kiranya boleh nyebrang. Jelas ya? Ya, wa in kana mukhalitan lil ulama, walaupun dia tinggal di sekeliling ulama, penuntut ilmu, ini uzur. Kenapa? Karena ini termasuk masalah yang khafiyah. Fa inna alaihi al-qada'u faqat, maka dia wajib bayar qada saja, tidak bayar fidyah. Selesaikan hutang 2 hari setelah Ramadan, tidak ada fidyah. Qala rahimahullah, fa in alima hurmat at-ta'khir wa jahila wujub al-fidyah lam yu'dzar. Ini saya katakan tadi. Kalau dia tahu haram dimundurkan, tapi dia tidak tahu kalau ternyata wajib fidyah, maka tidak dikasih uzur, tetap wajibani alaihiman, wajib qada plus fidyah. Misalnya tadi ya, kasusnya 3 hari ya, 5 hari qada, kemudian dia punya apa? Dia punya uzur. Ya, afwan, dia tidak punya apa? Dia misalnya apa? Tidak punya uzur. Dia undurkan sampai 3 hari tersisa dari bulan Sya'ban, baru dia bayar. Berarti dia cuma bisa bayar 3, 2-nya tidak sempat dibayar. Kenapa kamu tidak bayar? Jelas ya? Kenapa kamu nggak bayar? Dia bilang saya nggak tahu. Apa? Kalau itu dilarang, maka oke, diterima. Kalau kamu tidak tahu itu dilarang, maka diterima uzurmu. Kamu bayar qada saja. Selesaikan 2 hari ini setelah Ramadan nanti. Tapi kalau dia bilang saya tahu dilarang memang, tapi saya tidak tahu kalau wajib bayar fidyah. Seandainya saya tahu, saya akan selesaikan. Nah, kita bilang ini apa? Tidak diberikan uzur. Kenapa? Karena al-jahluwi al-hukum la bi atharil hukum. Kan yang diberikan keringanan hanyalah orang yang tidak tahu hukum, bukan orang yang tidak tahu dampak dari hukum tersebut. Nah, maka orang yang kedua tadi yang dia bilang saya tahu dilarang, tapi saya nggak tahu kalau ternyata ada fidyah, tetap wajib bayar qada plus fidyah. Wa tatakarrarul fidyatu bi takarruris sinin. Fidyahnya berulang, didobel ya, berkali lipat mengikuti tahun. Misalnya kayak tadi, sisa 2 ya. Sisa 2 belum sempat dibayar masuk Ramadan. Maka setelah Ramadan ini dia wajib bayar qada 2 hari sisa sama fidyah 2 hari masing-masing 700 gram. Enggak dia bayar lagi sampai Ramadan tahun depannya. Maka qadanya tetap 2, fidyahnya yang double jadi 4. Jadi 4. Masuk tahun ketiga belum dibayar ini 2 hari. 2 hari tidak bertambah, 2-nya tetap 2, tapi yang kali lipat apanya? Fidyahnya jadi 6 dan demikian seterusnya. Jelas sampai sini? Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah bahwa fidyah ikut berulang, double mengikuti doublenya tahun. Dan ada pendapat lain dalam mazhab Syafi'iyah, ada pendapat lain tapi bukan yang mu'tamad, yaitu fidyah tidak berulang. Ya, fidyah tidak berulang dan boleh bertaklid dengan pendapat ini. Boleh mengikuti pendapat ini. Terutama misalnya bagi orang yang miskin, atau misalnya orang yang masalah ada orang yang baru masuk Islam, bukan baru masuk Islam. Masalahnya kalau kayak banyak orang ya, kalau dihitung misalnya fidyahnya banyak sekali dan dia termasuk orang yang tidak mampu, ya dia bisa taklid kepada pendapat ini masalah. Bahwa fidyahnya tidak berulang, berapa hari berapa itu kok. Dulu saya tidak puasa pernah, saya nakal 1 bulan penuh tidak puasa. Ini sudah tahun keberapa saya belum selesaikan, tidak bayar. Sudah bayar aja fidyah berapa itu berapa ya? Untuk 30 hari tok, bayar fidyah 30 hari.
Karena kamu tidak dulu nakal, tidak puasa, masih preman dulu, tidak puasa 30 hari. Tahun depannya tetap dia belum bayar juga. Nah, ini sudah wajib bayar fidyah. Dan tidak berulang. Apa dia mengikuti misalnya pendapat yang tidak berulang. Kalau pendapatmu tamat dalam mazhab Syafi'i, banyak-banyak dia bayar fidyah. Karena kalau 5 tahun, 10 tahun dia tidak bayar, berarti berapa? 30 kali 10, 300. 300 dikali 7, 700 gram, lumayan. Ala kulli hal, ya muhtamad dalam mazhab Syafi'iyah berulang tiap tahun. Bukan 2 kali lipat ya. Jadi 2 kali lipat seiring dengan tahunnya. Baik. Kalau tadi 2 tahun depan dia sampai tahun depan dia belum bayar, masuk Ramadan berikutnya, terus nyebrang lewat Ramadan masuk Syawal, maka di sini kita bilang bayar kodokmu plus fidyah berapa? 2 hari. Terus tahun itu dia cuma bayar 1, masih tersisa 1 tahun depannya. Maka di sini kita bilang apa? Bayar yang 1 hari ini plus fidyah berapa? Jadi berapa? 2. 1 per tahun sini ke sini, sini ke sini, ke sini gitu. Baik. Allahu a'lam bishawab. Dikiaskan dengan yang lain. Tsumma qala rahimahullah, as-tsani, jenis tidak puasa yang kedua berdasarkan konsekuensinya, ma yalzamu bisababihi al-qada' duna al-fidyah. Yang wajib bayar qada saja tapi tidak bayar fidyah, wa huwa katsir. Ini yang banyak. Ka iftaril mughma alaihi, seperti tidak puasanya orang yang pingsan. Wan nasi niyah, orang yang lupa berniat. Wal muta'addi bi fitrihi bi ghairi jima', orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja bukan dengan berhubungan suami istri. Karena kalau berhubungan dengan istri selain qada dia wajib bayar kafarat. Wa minhu tarikun niyah amdan, termasuk dalam kategori ini orang yang tidak niat dengan sengaja. Ini semua wajib bayar qada saja. Siapa lagi? Musafir, sakit, ya kalau tidak puasa ini qada saja. Siapa lagi tadi? Orang yang bekerja, ya yang kehausan, maka bayar qada saja. Ini banyak kalau yang bayar qada saja, karena itu asalnya. Asal itu ma yalzamu bisababi fidyah dunal qada. Yang ketiga kebalikan yang kedua, wajib bayar fidyah saja, tidak wajib bayar qada. Apa itu? Wa huwa iftaru syekhil kabir alladzi lam yastati as-shauma fi jami'il azman. Yaitu tidak puasanya orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa sepanjang tahun, yakni bukan hanya di Ramadan tidak mampu, di luar Ramadan juga tidak mampu. Itu sudah tidak mungkin dibilang bayar qada. Orang di luar Ramadan juga tidak mampu. Baik, maka di sini bayar apa? Fidyah saja. Apalagi wa misluhu az-zamin. Semisal dengannya az-zamin. Zamin apa? Lumpuh seluruh tubuhnya, tidak bisa bergerak seluruh tubuhnya. Jelas ya? Tidak bisa sama sekali. Jadi dia dibantu makan lewat infus, nggak bisa ngunyah, nggak bisa apa? Infus. Az-zamin. Nah. Wal marid alladzi la yurja bur'uh. Demikian pula orang sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh. Ini juga bi antal haqahu bisawm masyaqqatun tubihu tayammum. Kalau dia puasa dia mendapati mudarat seperti yang membolehkan tayammum. Maka orang tua yang tidak kuat puasa dan orang yang sakit yang penyakitnya tidak ada kemungkinan sembuh menurut dokter yang adil, ya dokter muslim, bukan fasik, mengatakan ini penyakit, kayaknya tidak akan mungkin dia puasa seterusnya gitu ya, tidak sembuh-sembuh ini penyakit, maka apa? Dia wajib bayar fidyah saja, tidak bayar qada. Ar-rabi yang keempat, yang terakhir, ma la yalzamu bisababihi syai'. Tidak wajib bayar apa-apa minal qada wal fidyah. La wala, yani tidak wajib bayar qada, tidak wajib bayar fidyah. Wa huwa iftarul majnuni alladzi lam yata'adda bi jununihi. Yaitu tidak puasanya orang gila yang sebab gilanya bukan karena dia sendiri. Baik. Wa mithluhu syarqawiyyu qala syarqawiyyu wa mithluhu as-sabiyyu wal kafirul asli. Semisal dengannya anak kecil dan orang kafir asli. Ini yang dari yang disebutkan kaidah kemarin ya. Semua orang yang tidak puasa bayar, semua orang yang wajib puasa terus tidak puasa maka wajib qada kecuali di 3.
yaitu anak kecil, kafir asli, sama orang gila yang tidak orang gila yang sebab gilanya bukan karena dia sendiri. Baik. Sudah, ini selesai pembahasan mengenai jenis puasa, jenis tidak puasa, dan konsekuensinya. Jadi konsekuensinya ada berapa? Secara umum, kalau kita berbicara konsekuensi ada berapa? Hah? Enggak, jenis-jenis konsekuensinya. 1, qada. 2, fidyah. 3, kafarat. 3 kan? Kafarat. Ada yang fidyah saja, ada yang qada saja, ada yang fidyah saja, ada qada dengan fidyah, ada qada dengan kafarat. Berapa pasang itu? Jadi konsekuensi orang tidak puasa ada 3. Qada saja, fidyah, qada, fidyah, kafarat. Jenis-jenisnya ada qada saja, fidyah saja, qada dengan fidyah, qada dengan kafarat. Berapa? 4 jenis. Di sini beliau tidak singgung qada dengan kafarat karena telah berlalu. Tapi seandainya beliau sebutkan lebih bagus lagi biar mumpul gitu ya. Ya, biar disimpulkan kembali. Nah, jadi 4 ini. Qada, fidyah, kafarat 3. Sekarang batas akhir membayarnya kapan? Baik. Batas akhir membayar semuanya ini adalah sebelum sampai Ramadan tahun depan. Jelas? Batas akhir membayar semua ini adalah sampai masuk Ramadan tahun depan. Itu batas akhirnya. Pertanyaan kedua. Jadi batas akhir membayar qada atau fidyah atau kafarat, batas akhirnya adalah sebelum masuk Ramadan berikutnya. Pertanyaan nomor 2. Ini membayarnya bisa harus segera langsung atau boleh ditunda-tunda? Boleh nggak saya bayar misalnya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, atau harus langsung bayar di bulan Syawal, di hari kedua Lebaran, hari kedua Syawal langsung bayar? Yani apakah kewajiban membayar qada, fidyah atau kafarah itu alal faur, harus sesegera mungkin, atau alal tarafi, bisa diundur? Lihat kata beliau rahimahullah, wal qada'u fi jami'i ma dzukira ala tarafi. Qada pada semua keadaan yang disebutkan bagi orang yang tidak puasa, semua qadanya bersifat tarafi, boleh dipending, boleh diundur ke bulan-bulan setelahnya. Yang penting jangan sampai Ramadan tahun depan, boleh diundur qadanya. Illa kecuali fi man atima bil fitri, kecuali orang yang berdosa dengan buka puasanya, yakni orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Nah, kalau dia ini wajib faur, harus sesegera mungkin. Maksud sesegera mungkin di hari kedua Syawal. Hari ini Lebaran, besok langsung puasa, wajib. Kapan dia pending, berdosa dia, dapat dosa tambahan. Karena dia batalkan puasa dengan sengaja, maka kewajiban qadanya alal faur, yakni dari tanggal 2 Syawal langsung. Siapa lagi yang alal faur? Wal murtad. Murtad 2 tahun dia tidak puasa, 2 tahun dia murtad, waliyadzubillah. Masuk Islam hari ini, besok langsung puasa. Masuk Islam malam, besok langsung puasa. Harus segera. Tanya bagi hukuman kepadanya. Tidak boleh tunda-tunda utang puasanya. Siapa lagi? Wa tarikun niyati lailan amdan alal mu'tamad. Dan orang yang sengaja meninggalkan niat di malam hari, menurut pendapat yang mu'tamad juga wajib bayar langsung di hari kedua Syawal. Hari ini Lebaran, besok langsung bayar. Ini menurut pendapat yang mu'tamad. Sudah ya? Wallahu a'lam bishawab. Di sini afadahul Qalyubi. Ya, ini disebutkan oleh Al-Qalyubi bahwa semua orang yang wajib bayar qadanya bisa dipending kecuali 3 orang ini. Yang pertama yang membatalkan puasa dengan sengaja dan dia berdosa, yang kedua murtad, dan yang ketiga meninggalkan tidak berniat di malam hari dengan sengaja. Ya. Di sini kata Asy-Syarqawi, ini masih kalamnya Asy-Syarqawi ya. Masih ucapannya Asy-Syarqawi ini terus. Ya. Asy-Syarqawi mengatakan ini disebutkan oleh Al-Qalyubi, 3 ini. Nah, cuman dalam hasyiahnya Al-Qalyubi beliau sebutkan orang yang keempat. Orang yang keempat yang juga wajib apa? Wajib qada alal faur. Yaitu qada yaumi syak.
mengqada yaum asyak, maka ini juga wajib alal faur. Ya. Bagaimana maksudnya mengqada yaum asyak? Misalnya ada yaum asyak kemarin gimana? Tanggal 30 Syawal, ada rumor gitu ya. Tapi enggak jelas gitu. Kewajibannya apa di sini? Tidak puasa. Sudah tidak puasa dia. Jam 12 siang dapat kabar. Ternyata ada yang lihat hilal tadi malam fix. Nah, berarti sekarang 1 Ramadan. Nah, ini berarti apa? Ya sudah, batal puasanya. Dia wajib qada ini hari ini. Nah, qadanya ini juga adalah faur kata Al-Qalyubi. Harus dari hari kedua Syawal. Qada yaumi asyak. Paham ya? Sudah. Apa konsekuensinya ini? Ini konsekuensinya berbuntut ke masalah puasa-puasa sunnah. Kadang ada orang tanya, saya masih punya qada Ramadan, boleh nggak saya puasa sunnah? Boleh nggak puasa 6 hari di bulan Syawal? Boleh nggak puasa Arafah, Asyura? Padahal saya masih punya qada. Kita bilang ya tergantung qadamu ini. Kalau qadamu boleh diundur alat tarafi, maka ya kamu boleh puasa sunnah dulu. Baik, baru bayar qada. Tapi kalau qadanya lal faur, tidak boleh. Tidak boleh puasa sunnah sementara kamu punya tunggakan puasa dan qadamu itu wajib dibayar alal faur. Segera. Tidak boleh puasa sunnah dulu. Kalau kamu bisa puasa sunnah, selesaikan qadamu. Ngapain puasa sunnah? Jelas ya? Sama kayak orang punya tunggakan salat. Orang punya tunggakan salat kan ada 2. Tunggakan salatnya bisa dibayar alat tarafi, bisa dibayar kapan saja ini tunggakan salatnya, misalnya ketiduran atau yang semacamnya. Iya. Tidak harus dia bayar saat itu juga. Dan bisa juga qada salatnya itu alal faur, harus langsung dibayar saat itu juga. Nah, boleh nggak dia salat sunnah? Nah, tergantung. Kalau qada salat kamu itu bisa dikerjakan kapan saja, maka ya boleh salat sunnah dulu baru qada salat. Tapi kalau qada salatmu harus saat itu juga, maka tidak boleh ada salat sunnah. Langsung qada baru salat sunnah. Baik. Kalau kamu bisa salat sunnah ngapain? Kenapa enggak salat wajib? Padahal kamu punya tunggakan yang wajib dibayar saat itu juga. Jelas? Allahu a'lam bis-shawab. Masalah berikutnya, wa kadza idza dhaqa al-waqtu qabla Ramadan ats-tsani bi an lam yabqa illa ma yas'ul qada wa yajibu al-qada hina idzin fawran. Untuk qada fawran, selain orang yang 3-4 orang tadi ya, wajib qada fawran, demikian pula wajib qada fawran bagi orang yang sudah mepet waktunya sebelum Ramadan kedua. Di mana bi alam yabqa, tidak tersisa hari-hari di bulan Syaban kecuali ma yasaul qada, sejumlah hari qadanya. Dia punya 5 qada. Hari Syaban tinggal 5 terakhir. Udah, ini tidak boleh dipending lagi. Harus karena pas-pas tinggal 5. Enggak boleh dipending lagi. Fa yajibul qada hina idzin fawran. Ketika itu wajib qada sesegera mungkin. Baik. Intahat ibarat syarqawi. Sampai sini ucapannya Asy-Syarqawi. Awalnya tadi dari kata wa mithluhu as-sabiy wal kafirul asli sampai di sini. Intahat ibarat Asy-Syarqawi rahimahullah. Syarqawi. Nah. Siapa lagi yang wajib bayar qada secara faur? Ini disebutkan di sini ternyata. Di sini disebutkan di footnote. Muhakkiknya enggak lihat, ternyata Asy-Syari menyebutkan. Wa kadza yajibu qada'u yaumi syak fauran. Ini ya. Yang saya katakan tadi, wajib mengqada puasa pada yaum syak in tabayyana kaunuhu min ramadhana 'alal mu'tamad. Kalau jelas bahwa ternyata itu bagian dari bulan sudah merupakan tanggal 1 Ramadan, maka wajib diqada 'alal faur 'alal mu'tamad menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Dah. Tsumma qala rahimahullah. Tambih. Ulima mimma qararna bihi kalamahu anna fi salasatil aqsamil akhirah hasfu mudhafin wa huwa lafdhu iftar. Ini dari sisi kebahasaan, kata beliau diketahui dari apa yang telah kami paparkan sebelumnya bahwa 3 jenis yang terakhir itu dihilangkan mudhafnya, yaitu lafaz lafaz mudhaf yang hilang yaitu iftar. Mana 3 yang terakhir? Lihat, berarti 2, 3 dan keempat. Berarti gimana jadinya? Nah, ma yalzamu, lihat yang kedua kan 3 yang terakhir ya, berarti 4 3 2. Jadi takdirnya begini, ma yalzamu fihi al-qada'u dunal fidyah wa huwa yaksuru ka iftari mughman alaihi, seperti tidak puasanya orang yang pingsan. Takdirnya begitu.
Kalau di matan, lihat di matan, kamugma alaihi. Ya, kamugman alaihi. Ini mugman ini asalnya mudhof ilaih. Mudhofnya mahdzuf, takdirnya apa? Ka iftari mugman alaihi. Ya kan? Itu kan jelas. Karena kalau kita terjemahkan secara harfiah, yang wajib bayar qada, tidak bayar fidyah, wa huwa yaksur, itu banyak. Seperti orang pingsan. Apa maksudnya orang pingsan bayar qada saja? Ya ini orang pingsan kalau dia tidak puasa maksudnya. Karena kan ada orang pingsan tapi tetap sah puasanya, yaitu orang pingsan yang sempat siuman di siang hari walaupun sebentar. Baik, makanya di sini ada mudhof yang dihilangkan, takdirnya ka iftari mugman alaihi. Demikian pula yang ketiga, wasalisuha ma yalzamu fihi fidyah dunal qada wa huwa syaikhun kabir, takdirnya wa huwa iftaru syaikhin kabirin. Baik, mudhofnya dihilangkan, yaitu tidak puasanya syekh yang tua. Warabiha la wala wa huwa al majnun, yani wa huwa iftarul majnuni alladzi lam yata'adda bi jununihi. Itu maksudnya. Ini kebahasaan saja biar walaupun tanpa ini pun jelas mananya ya. Jelas mananya. Cuman kata beliau ingin memperjelas saja bahwa di situ ada mudhof yang dihilangkan. Qala rahimahullah, walau tabi'at tahrira alladhi akhadha minhu wa min syarhihi wa hasyatihi hadzal fasla walladhi ba'dahu. Ya, seandainya musannif yakni Syekh Nawawi Al-Bantani mengambil kalimatnya dari At-Tahrir, Tahrir Tanqihil Lubab, yang mana beliau memang mengambil dari situ aslinya, atau dia mengambil dari syarahnya Tuhfatul Thullab, atau dari hasyiahnya yakni Hasyiah Syarqawi, diambil untuk pasal ini dan pasal setelahnya diambil dari tahrir atau dari syarahnya atau dari hasiahnya, ya, lakana ahsan, itu kalimatnya di bawah, lakana ahsan, itu sambungannya. Niscaya itu lebih bagus. Jadi jawabannya lau ada paling terakhir, lakana ahsan. Jadi walau tabi'at tahrira walladzi ba'dahu lakana ahsan. Ya kan? Walau tabi'at tahrira lakana ahsan. Gitu takdirnya. Seandainya dia mengikuti tahrir, maka itu lebih baik. Ini jumlah i'tiradiyah di sini. Bagaimana kalau dia mengambil dari at-tahrir? Faqala fil awal, untuk yang pertama. Ya, yang pertama di sini maksudnya apa? Yang kedua yang di matan, untuk orang pingsan itu. Yang kedua di matan. Ma yalzamu fihi al-qada duna al-fidyah wa huwa li jam'in kamughma alaih. Ini untuk banyak orang, seperti orang pingsan. Itu lebih bagus karena kalau dikatakan di sini kamughma alaihi cuma satu. Tapi kalau dikatakan wa huwa li jam'in, orang yang bayar qada tidak fidyah, itu jamak banyak. Kamughma alaihi. Seperti orang pingsan. Itu lebih bagus ibaratnya. Seandainya bila menggunakan ibarat kayak gitu. Kan ibaratnya di matan ma yalzamu fihi al-qada' duna al-fidyah wa huwa yakturu kamughman alaihi. Nah, seandainya beliau mengatakan ma yalzamu fihi al-qada' duna al-fidyah wa huwa li jam'in kamughman alaihi. Itu lebih bagus, itu maksudnya. Wa fi tsani wa huwa li syaikhin kabir. Nah, seandainya di yang ketiga di situ beliau katakan kalau di matan kan wa huwa syaikhun kabir. Kalau di tahrir dikatakan wa huwa li syaikhin kabir. Baik, itu lebih bagus. Wa fi tsalits wa huwa li majnun. Kalau di matan wa huwa al majnun. Kalau seandainya beliau mengatakan wa huwa li majnun, itu lebih bagus. Lakana. Baik, ini sekedar ibarat saja. Baik, sekarang pindah ke fasal yang terakhir dari kitab ini. Qala rahimahullah faslun alladzi la yuftiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afrad. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa pembatal puasa adalah usulu ainin, ya, ila jawfin min manfadhin maftuh. Kata Ibnu Raslan rahimahullahu taala, ya, wa kulli ainin wasalat musamma jawfin bi manfadhin wa dzikrin sauma kal batni wal dimaghi thumma al musuni wa duburi wa batinin min udhuni. Ya. Kata Ibnu Raslan rahimahullah dalam Tuhfatul Zubat, wa kulli ainin wasalat musamma, semua ain padat maupun cair, wasalat musamma,
masuk sampai ke dalam sesuatu yang dinamakan jauh, ya, bimanfadin, masuknya melalui lubang terbuka dari tubuh, wa zikrin sauma, dan dia makan minum itu masuknya dari luar ke dalam keadaan dia ingat sementara puasa. Kalbatni wad dimagi tsummal musuni, seperti perut, bagian dalam kepala, dan al-musun. Musun itu apa? Lubang di kemaluan laki-laki, tempat keluar kencing, itu musun. Itu bagian dari apa? Al-jawf. Baik. Nah, wa duburi wa batini min uzuni. Kemudian lubang dubur, batin, uzun, bagian dalam telinga. Baik. Jadi asalnya semua membatalkan puasa kecuali 7. Nah, maka di sini kata beliau alladzi la yuftiru mimma yasalil al-jawf sab'atu afrad. Yang tidak membatalkan puasa walaupun sampai ke dalam jauh dari luar berupa ain masuk ke dalam jauh lewat lubang yang terbuka dari tubuh, tetap tidak batal puasanya pada 7 keadaan. Maka bisa dikatakan 7 ini pengecualian dari kaidah batal puasa tadi. Baik, pengecualian dari kaidah semua yang dari luar ain masuk ke dalam lewat lubang terbuka dari tubuh batal kecuali 7 ini. Yang pertama, ma yasri ilal jauh binisyan. Kalau masuk ke dalam keadaan lupa, makan lupa, ya, enggak masalah, enggak batal. Namanya juga lupa. Au jahal, atau dia melakukannya karena tidak tahu hukum, dan ingat tidak tahu hukum dan dia ma'zur, diterima uzur kejahilannya. Jadi ada takdirnya di sini. Au jahlin ma'zurin bihi, gitu takdirnya. Atau disebabkan dia dia makan, dia minum misalnya, ada yang masuk dari luar ke dalam karena dia tidak tahu hukum bahwa itu dilarang, dan ketidaktahuannya ma'zurin bihi, dimaklumi, diterima. Au ikrah, atau dia dipaksa. Sudah berlalu kan kaidahnya, bahwa semua pembatal puasa hanya membatalkan puasa kalau dilakukan dalam keadaan zakiran, aliman, muhtaron. Maka ini pengecualian jelas. 3 ini yang pertama. Apalagi yang keempat, wa bijarayani riqin bima baina asnani wa qad ajiza am majjihi li'udrihi. Yang keempat yaitu mengalirnya ludah bersama dengan makanan, sisa makanan di sela-sela gigi, ikut tertelan bersama ludah, wa qad ajiza am majjihi, dengan syarat dia tidak mampu keluarkan karena ada uzur. Ini jatuhnya apa? Jatuhnya apa? Menelan makanan tidak sengaja. Misalnya dia habis makan, habis sahur gitu ya, habis sholat subuh, tiba-tiba ada yang dia menelan ludah, kemudian ada sisa makanan yang terselip di giginya, sekecil apapun, atau rasa-rasa susu, rasa sirup yang diminum, masih ada rasa-rasa ludahnya itu. Ini wajib dia keluarkan, wajib. Kapan dia telan sengaja, batal puasanya. Nah, misalnya dia mau keluarkan ini di sela-sela gigi ini, ya, dia rasa ada, pas dia mau keluarkan dia batuk, ketelan. Nah, ini tidak batal. Karena ajiza am majhi, tidak kuat dia, tidak mampu dia untuk keluarkan. Ini pengecualian yang keempat. Yang kelima, wa ma wasala ilal jawfi wa kana ghubara tariq. Ya, yaitu debu di jalan yang masuk ke dalam al-jawf. Ini juga dimaafkan. Berkendara, ya, debu, pasir tipis. Gimana caranya? Apakah harus pakai masker terus? Kan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Debu teret lewat ini ya, terbang debu masuk ke dalam hidung, ketelan. Ini dimaafkan. Walaupun debu ini butiran-butiran pasir kecil ini atau butiran-butiran tanah kecil ini, debu itu air masuk ke dalam jauh melalui manfaatnya waktu hidung, tapi ini dimaafkan karena sulit dihindari. Isyukul ihtiraz minhu. Baik, apalagi yang terakhir pengecualian yang keenam. Nah, kan 7 ya. Kok 6 doang yang iya. Yang keenam, wa ma wasala ilaihi min gharbalati daqiqin, yang sampai ke dalam jauh berupa garbala. Garbala itu apa? Ini kalau padi ya, yang terbang-terbang aneh-aneh itu kalau dipabrikkan keluar gitu. Ya. Nah, ini bagi yang bekerja di situ. Bagi tukang-tukang ininya terus ya terhisap masuk ya. Ini dimaafkan juga.
kulit-kulit padi ya. Kalau digiling kan ada yang terbang-terbang keluar, terisap, dimaafkan. Jelas? Atau orang yang bekerja di bagian yang memang pekerjaannya kayak pupuk kompos. Ya, pupuk kompos. Nanti akan ada khilaf kalau dia najis sebenarnya. Ada khilaf. Nah. Atau misalnya dia di bagian pembakaran sampah, dia bagian sampah gitu. Bagian sampah termasuk bakar sampah. Ya, kemudian sulit bagi dia untuk menghindar untuk tidak menghirup asap. Nah, asap sampah ini kan ain, kan berbentuk, ada zatnya. Ya. Baik, maka yang seperti ini dimaafkan. Yang terakhir, au dzubaban ta'iran au nahwa. Atau apa? Zubab. Apa zubab? Lalat. Lalat atau semisalnya nyamuk. Nah, yang masuk ke telan, terbang masuk. Bukan kita mau ini, dia yang terbang. Ya, dia yang terbang masuk tanpa kita inginkan, maka tidak batal puasa. Perhatikan, ini menunjukkan bahwa menghirup asap rokok itu membatalkan puasa. Baik yang menghirup orang rokoknya atau yang tidak merokok. Ya, ada orang tidak puasa di dekat saya ini, yang merokok, asapnya masuk ke tenggorokan saya hisap. Jelas? Maka batal puasa. Ya, batal puasa. Kenapa? Karena rokok itu ain. Rokok itu apa? Ain. Ya. Kelihatannya asap begitu, tapi kalau masuk ke dalam paru-paru itu berubah jadi cairan lengket di paru-paru. Itu yang merusak paru-paru karena cairannya beracun. Menggerogoti apa? Merusak paru-paru. Ini kebalikan dengan gas. Kalau gas kan di dalam tabung gas itu kan cairan, makanya berat. Tapi pas keluar ke api di kompor jadinya gas. Cairan berubah jadi gas. Ya. Rokok itu sebaliknya. Dia ketika di luar asap, tapi ketika sudah masuk ke paru-paru, lengket di paru-paru berubah jadi cairan yang merusak paru-paru. Makanya dia ain. Karena itulah menghirup asap rokok baik pasif maupun aktif maupun pasif batal puasanya. Yani dia yang merokok atau dia yang mengisap asap rokok orang lain itu membatalkan puasa. Jelas ya? Allahu a'lam bishawab. Ya Allah, kecuali mungkin dalam kondisi orang di sekitarnya tiba-tiba merokok semua dan dia tidak bisa menghindar, ya mungkin ya. Dianggap mukroh, terpaksa, tidak bisa dihindar. Tapi dalam kondisi normal dia harus menjauh, tidak boleh tinggal di situ. Baik. Qala rahimahullah, al-ma'na alladzi la yufattiru as-sha'ima min al-'ayyan allati tasiru ila jawfihi min manfadhin maftuh sab'atu asya'. Maknanya adalah yang tidak membatalkan puasa berupa benda-benda yang masuk ke dalam jauh dari lubang yang terbuka dari tubuh itu ada 7. Wa huwa kalistisna'i min qaulihim. Nah ini semacam pengecualian dari kaidah yuftirus shaima kullu ainin wasalat ila jawfihi min manfadhin maftuh. Kaidahnya adalah membatalkan puasa semua benda ain yang sampai ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka. Ini kaidahnya, pengecualiannya ada 7. Al-awwal min as-sab'atil mazkura, yang pertama ma wasala ilal jawfi binisyani lis-shaim. Yang sampai ke dalam karena orang yang puasanya lupa. Jelas? Ya. Dan sudah kita sebutkan bagi orang yang lupa, kalau dia asalnya orang yang taat, disunnahkan mengingatkan. Tapi kalau dia asalnya bukan orang taat, wajib diingatkan. Dia makan karena lupa misalnya ya. Makan karena lupa. As-sani minhuma, yang kedua, ma wasala ilaihi bijahlin annahu muftirun ay ma'al uzur. Sampai dari luar ke dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu ternyata membatalkan puasa. Ai ma'al uzur, yakni dan dia diterima uzur kejahilannya. Bagaimana diterima uzurnya? Bi an qaruba ahduhu bil Islam. Misalnya baru masuk Islam. Oh, saya tidak tahu kalau itu membatalkan puasa, enggak tahu kalau itu dilarang. Kenapa kamu enggak tahu? Saya baru masuk Islam minggu lalu. Oke, diterima. Au nasya'a bi mahallin ba'idin 'anil ulama. Oh, saya enggak tahu kalau itu dilarang. Loh, kok kamu nggak tahu? Kamu kan sudah lama masuk Islam. Betul, tapi tidak ada tempat bertanya. Oke, diterima uzurnya. Au kana al-wasilu minal masailil khafiyah, atau benda yang masuk ke dalam perutnya itu termasuk masalah-masalah yang tersembunyi. Jangankan dibilang orang-orang awam, masyarakat umum, penuntut ilmu pemula saja belum tentu tahu. Ka'idkhalihi 'udan fi udhunihi, seperti memasukkan kayu ke dalam
telinga, seperti korek kuping. Ngapain kamu korek kuping? Batal puasamu. Oh, saya nggak tahu itu membatalkan puasa. Saya juga nggak tahu itu dilarang. Kok kamu bisa nggak tahu? Kamu kan sudah lama masuk Islam, ya. Nah, kamu sudah lama masuk Islam. Di sekitar kamu banyak tempat orang bertanya, kenapa kamu nggak nanya? Ya nggak tahu aja, nggak kepikiran gitu. Seandainya ada kemungkinan saya tahu itu membatalkan puasa, saya akan tanya. Tapi ini tersembunyi. Bahkan penuntut ilmu umum saya tidak tahu. Bahkan penuntut ilmu umum saya tidak tahu. Maka di ini diterima uzurnya. Diterima uzurnya. Baik. As-salisu minha, yang ketiga, ma wasala ilaihi bil ikrah. Dia ditodong senjata, batalkan puasamu, kalau tidak saya tembak. Sudah. Jelas ya? Nah, maka tidak batal puasanya. Ar-rabi'u minha, yang keempat, ma wasala ilaihi bi jaryani riq bima baina asnanihi ma'al ajzi am majhi. Ludah yang ketelan bersama dengan makanan yang ada di sela-sela gigi atau bekas-bekas minum, ya, dia telan bersama dengan ludah, tapi dia tidak mampu keluarkan, maka uzur. Kalau dia mampu keluarkan, wajib dia keluarkan, batal puasa kalau dia telan, ya. Nah, kalau misalnya dia mampu keluarkan, terus dalam proses dia mengeluarkan qadarullah tiba-tiba nggak sengaja ketelan, maka juga tidak batal. Wala yajibu alaihil, apa ini? Apa itu? Al-hilal? Hah? Iya. Wala yajibu alaihil khilalu lailan. Apa maksudnya ini? Tidak wajib baginya untuk hilal. Kayak zahirnya di sini nampak ya ini membersihkan di sela-sela giginya itu. Tidak wajib dilakukan itu di malam hari. Tidak wajib dilakukan itu di malam hari. Walaupun dia tahu bahwa jariyan dan mazkur itu bisa terjadi di siang hari. Al-mu'tamad. Jadi maksudnya jangan karena misalnya dia tahu tahu nanti ada bekas makanan dicek, memang malam-malam gitu dicek. Enggak ada kewajiban mengecek. Cuman kalau terjadi di siang hari ya jangan ditelan gitu. Tinggal dibuang saja, dilepeh gitu ya. Alal mu'tamad. Jadi tidak ada kewajiban mengecek dan membersihkan di malam hari alal mu'tamad. Walaupun dia tahu nanti bisa kejadian seperti itu. Ya. Tinggal apa? Lakin yundabu lahu dzalika muakkadan, tapi hal itu disunnahkan. Tidak wajib. Tidak wajib diperiksa dibersihkan di malam hari, tapi disunnahkan khurujan min khilaf. Minal khilaf. Untuk keluar dari khilaf. Baik. Al-khamisu minha, yang kelima, ma wasala ilaihi wa kana gubara tariqin au ai wa nahwahu. Yang sampai ke dalam perut dan dia debu di jalan atau yang semisalnya. Debu di jalan. Di sini Al-Musannif Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah memutlakkan, pokoknya debu di jalan masuk, mutlak tidak membatalkan puasa. Mau debunya itu masuk, ya debu yang masuk itu suci atau yang najis, mau debunya itu masuk karena dia mangap dengan sengaja atau masuknya tidak sengaja gitu ya, mutlak. Makanya kata beliau wa qadiyatu itlaqihi, konsekuensi dari kemutlakan yang disebutkan oleh penulis, pokoknya masuk debu jalan ke dalam al-jauh, mutlak begitu, tidak dirinci. Menunjukkan apa? Adamul farqi, tidak ada perbedaan bainal qalil wal katsir. Debunya banyak maupun debunya sedikit sama-sama tidak membatalkan. Wa tahir wan najas, debunya suci atau debunya campur dengan najis, enggak batal. Wa ma ta'ammada fathal fami li ajlihi wa ghairihi, apakah dia sengaja buka mulutnya supaya masuk debu atau tidak batal. Ini konsekuensi kemutlakan. Qadiyatu itlaqihi. Qadiyah artinya apa? Hukum dari kemutlakan lafaz yang disebutkan semuanya itu tidak membatalkan puasa. Wa huwa ma'tamadahu ar-Ramli, dan ini pendapat yang mu'tamad menurut Ar-Ramli. Jadi apa yang disebutkan oleh beliau di sini sejalan dengan mu'tamadnya Ramli, bahwa debu di jalan secara mutlak tidak membatalkan puasa. Mau debu yang masuk banyak maupun sedikit, mau debunya suci maupun najis, mau debunya itu dia sengaja buka mulutnya supaya masuk atau dia tutup tapi masuk lewat hidung. Baik, mutlak.
tidak batal puasanya. Ini mu'tamadnya Romli. Ini lebih mudah, lebih gampang ini. Apalagi bagi yang hidup di perkotaan gitu ya. Yang hidup di perkotaan ini lebih memudahkan pendapatnya Romli. Ya. Atau misalnya termasuk dalamnya ini, wanahwi bisa dianggap masuk ke asap kendaraan. Asap kendaraan itu kan juga memang asap, tapi kan masuk ke paru-paru apa? Berubah jadi air, ya kan? Itu juga berbahaya bagi pernafasan karena berubah jadi air. Paham? Nah, itu juga masuk ke sini. Di kota-kota besar menghirup asap kendaraan, yang paling aman pendapatnya Romli. Mau banyak, mau sedikit, ya, mau suci, mau najis, mau sengaja, mau tidak sengaja, makzur. Pengecualian dari kaidah. Sementara mu'tamadnya Ibnu Hajar sedikit lebih ada perincian. Kata beliau, wa tamada Ibnu Hajar fi tuhfa anna najasa yadurru mutlaqan. Nah, kalau Ibnu Hajar merinci, kalau debunya atau yang lain itu asap dan semacamnya itu najis, batal puasanya. Mutlak. Apa mutlak? Sedikit maupun banyak, sengaja tidak sengaja. Kalau dia najis, batal. Kenapa? Karena menelan najis itu perkara berat dalam Islam. Sudah berlalu di Toharo kemarin kan? Kalau ada najis di mulut, darah atau yang semacamnya, sementara puasa, dia tidak boleh telan. Kapan dia telan darah, batal puasanya. Ya? Maka dia harus bersihkan darah semaksimal mungkin, sampai walaupun konsekuensinya ada air yang tertelan tidak sengaja, tidak batal puasanya, dimaafkan. Baik. Kenapa? Karena amrun najasa itu ghalidh dalam Islam. Perkara najis itu berat dalam Islam. Ya. Kalau kamu kumur-kumur biasa dalam wudu, kamu tambah kumur-kumur keempat, tidak sengaja telan, apa batal puasanya? Tidak batal, ya kan? Kamu nambah kumur-kumur keempat, tidak sengaja ketelan, batal puasa. Tapi kalau kamu dalam membersihkan najis, kamu kumur-kumur sampai 10 kali, sampai hilang, konsekuensinya ada air yang tidak sengaja tertelan, maka tidak batal. Karena ini masalah najis berat. Makanya Ibnu Hajar mengatakan, kalau debunya najis ketelan, batal puasa secara mutlak. Enggak ada perincian. Tapi wa anna tahira, tapi kalau debunya suci, illam yata'ammadhu ufi an qalilihi wa katsirihi. Kalau tidak sengaja dimaafkan, banyak maupun sedikit. Wa illa fa an qalilihi faqat. Tapi kalau dia sengaja, dimaafkan yang sedikit saja. Kalau tidak sengaja, dimaafkan baik debunya banyak maupun sedikit. Tapi kalau dia sengaja, dimaafkan kalau sedikit saja. Ini perincian beliau kayak di darah ya. Kayak najis darah. Mirip perinciannya Ibnu Hajar seperti ini. Tapi ala kulli hal ya, pendapatnya Ibnu Hajar sedikit lebih rumit ya. Yang lebih aman pendapatnya Ar-Ramli rahimahullah. Apalagi yang tinggal di tempat-tempat yang kendaraan, debu, ya, asap. Ini lebih memudahkan bagi. Jadi kesimpulannya menurut Ibnu Hajar, kalau debu itu najis, maka batal puasa secara mutlak. Sedikit maupun banyak, sengaja maupun tidak sengaja. Kalau debunya itu suci, maka tergantung sengaja maupun tidak sengaja. Kalau dia tidak sengaja, aman, tidak batal puasa. Banyak maupun sedikit, tidak batal. Tapi kalau dia sengaja, maka kalau sedikit nggak batal, kalau banyak batal. Baik. As-sadisu minha, yang keenam, ma wasala ilaihi wa kana min ghurbalati daqiqin aw ainah wa nahwi wa ya'ti fiha ma fil ghubari min al-khilaf. Ya, ghurbalah daqiq tadi ya. Apa tadi? Kulit-kulit padi atau sampah yang dibakar atau yang semacamnya, ya. 6. Dan datang khilaf seperti yang di atas tadi. Ya. Maka orang-orang yang kerjanya jual pupuk kompos, yang mengolah kotoran hewan supaya jadi pupuk, itu kan kadang ada yang terbang-terbang juga, paham? Kalau terbang. Nah, kalau dihisap oleh orang yang stop itu yang campur terhisap, berarti menurut Ibnu Hajar Ar-Ramli aman, menurut Ibnu Hajar batal puasa karena najis, ya kan? Kotoran hewan kan najis. Nah, maka rincian khilaf di atas juga berlaku di sini, di ghurbalati daqiq. As-sabi'u minha, yang ketujuh, ma wasala ilaihi wa kana dhubaban ta'iran wa nahwahu kaba'ud. Yang masuk ke dalam perutnya berupa lalat yang terbang, atau semisalnya seperti nyamuk lalat. Nah, ini memungkinkan. Ya, kan tidak mungkin belalang ya. Ya. Paling nyamuk sama lalat atau yang seukuran itulah.
Wa in fataha fahu amdan li ajli dukhulihi. Bahkan walaupun dia sengaja mangap supaya lalatnya masuk, tidak batal puasanya. Ya, nyamuknya masuk, tidak batal puasanya. Wa in fataha fahu, walaupun dia buka mulutnya, fahu di sini asmaul khamsah, fahu, fa fihu, ya. Dia buka mulutnya dengan sengaja supaya serangganya masuk, maka tidak batal puasanya. Baik, nah sekarang muncul soal, sudah masuk. Mana batasan masuk? Sudah lewat tenggorokan tengah. Baik, sudah berada di tenggorokan tengah. Ini sudah dianggap ketelan ini. Sudah, tidak batal puasa. Nah sekarang dia tersedak, akhirnya dia keluarkan, dicongkel-congkel ini keluar nyamuknya. Batal puasanya. Kenapa batal? Karena hukumnya muntah. Sudah masuk keluar. Baik, dan muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Kata beliau, fa in akhrajahu amdan aftar. Kalau dia pancing supaya keluar itu serangganya, dia pancing dia korak-korak ini ya, langit-langitnya agak ke dalam sampai dia mau muntah sehingga keluar ini nyamuk, muntah dari yang keluar, nyamuknya doang yang keluar kembali. Batal karena dianggap dia memuntahkan nyamuk tersebut. Kalau dia sengaja. Wa yajuzu lahu dzalika in khafa dararan. Dan dia boleh melakukan itu, yakni melakukan muntah dengan sengaja kalau dia khawatirkan mudarat. Yakni bisa tertahan nafasnya, ya tersumbat pernapasannya misalnya kalau ada serangga di situ. Akhirnya dia harus muntah dengan sengaja supaya keluar. Maka di sini boleh dan tidak batal puasanya. Ya, tidak batal puasanya. Karena mudarat membahayakan. Wallahu a'lam bis-shawab. Saya ulangi. Fa in akhrajahu amdan aftar. Kalau dia mengeluarkan muntahnya dengan sengaja, maka batal puasanya. Memancing serangga keluar dengan sengaja, maka batal puasanya. Kalau tidak sengaja, maka tidak batal. Nah, sekarang dia tersedak, bahaya pernafasannya kalau dia tidak keluarkan. Akhirnya dia sengaja dia pancing karena khawatir mudarat. Maka kita katakan boleh dia lakukan, tapi puasanya batal. Saya lagi puasanya batal. Wa yajuzu lahu dzalika in khafa dararan. Boleh dia melakukan itu, yakni boleh dia muntah dengan sengaja dan tidak berdosa. Jadi itu hanya menafikan dosa saja. Karena dia mudarat kalau dia tidak keluarkan. Cuman masalahnya kan dia sengaja, ya batal puasanya. Ya, walaupun dia melakukan kesengajaan itu untuk mudarat. Samalah kayak orang kelaparan, lapar, tidak kuat, harus makan, dia makan untuk menyelamatkan nyawa, kan batal puasanya. Walaupun tidak berdosa. Baik, sama seperti di sini. Harus dia keluarkan, kalau tidak bahaya nyawanya. Maka dia boleh muntahkan dengan sengaja, tidak berdosa tapi batal puasanya. Baik. Wa mimma la yufattiru mimma yasiru ilal jauh. Sekarang beliau bawakan contoh lain selain dari 7 yang disebutkan di sini. Beliau hanya sebutkan 7, wa illa ada contoh yang lain. Baik, ada contoh yang lain. Apa contoh lain? Kita sudah sebutkan tadi. Contohnya adalah ketika seorang kumur-kumur untuk menghilangkan najis dari mulutnya, dia harus betul-betul kumur sampai hilang. Walaupun konsekuensinya ada yang ketelan, tidak sengaja, aman. Ya, jelas ya. Contoh yang masuk yang lain dengan wa mimma la yufattiru mimma wasala ilal jauh. Contoh lain yang tidak membatalkan puasa walaupun masuk ke jauh adalah maq'adatul mabsur. Apa itu? Wasir. Wasir itu kan kayak kulit daging ya. Daging yang gantung di situ, keluar dari dubur, itu wasir. Penyakit wasir, keluar dari dubur. Baik. Ini kalau keluar terus repot gitu. Ya, maka ketika wasir keluar dari dubur terus didorong masuk kembali, ini kan berarti dari luar masuk ke dalam. Paham? Nah, ketika didorong masuk kembali, ini tidak batal puasa. Walaupun ketika didorong kembali dibantu dengan jarinya juga ikut masuk ke dubur, maka tidak batal puasa. Ini pengecualian. Asalnya batal. Misalnya dia cebok, buang air besar ya. Buang air besar dia cebok. Sudah bersih najisnya, dia masih siram terus. Akhirnya ada air masuk ke dalam duburnya, batal puasanya. Karena dubur ini manfaatnya maftuh, tidak boleh masuk air dari situ.
Makanya kalau sedang puasa lagi cebok, kalau sudah bersih berhenti, jangan ditambah karena itu tidak diizinkan. Jelas sampai sini? Buang-buang air tidak diizinkan, hatta walaupun tidak sengaja masuk batal puasanya. Karena ma tawallada min ghairi ma'dzun fa huwa madmun. Yang lahir dari perbuatan yang tidak diizinkan apa? Ya, fa huwa madmun, wajib ditanggung, batal puasa. Nah, sekarang di sini wasirnya keluar. Dia masukkan. Perhatikan kalau dia bisa masukkan tanpa memasukkan jarinya ke dalam, itu yang dilakukan. Tidak boleh dia masukkan jari kecuali kalau dia butuhkan. Kalau tidak dibutuhkan masukkan jari lantas dia masukkan jarinya, batal puasanya. Baik, batal puasanya. Kata beliau, maq'adatul mabsur. Ini termasuk pengecualian. Idza adat, kalau dimasukkan kembali, kalau dia masuk kembali, apakah masuk sendiri atau dibantu dengan tangan? Wa ini turra lidukhuli usbu'ihi ma'ha. Walaupun dia terpaksa memasukkan jarinya ke dalam dubur bersama dengan maq'adah al-mabsur ini. Baik. Ini pengecualian. Qala rahimahullah khatimah, penutup. Law ra'a sha'iman arada an yashraba masalan. Nah ini. Ada dia lihat orang puasa dan dia mau minum dalam keadaan lupa. Ini rincian yang saya sebutkan tadi. Fa in kana haluhu taqwa wa adamu mubasyaratil muharramat fal aula tambihu. Kalau keadaan dia normalnya memang orang bertakwa dan dia jarang mengerjakan hal-hal yang haram, maka yang lebih aula diingatkan, kamu puasa. Jangan dibiarkan begitu saja. Walaupun kalau dia biarkan juga tidak berdosa, biar dulu. Kasihan kayak dari malam dia tidak sahur. Tidak sahur, Allah bikin dia lupa supaya minum, supaya ada tambahan tenaganya. Mau dibiarkan juga tidak masalah, boleh. Tapi sunnahnya diingatkan. Artinya kalau saya tidak ingatkan, saya tidak berdosa. Paham? Kalau dia orangnya atau asalnya orang baik. Ya, ini orang puasa jarang melakukan hal yang dilarang gitu ya. Sudah. Saya tidak ingatkan, tidak berdosa saya. Sunnahnya diingatkan, aula. Wa in kana ghalibu halihi ridda dzalik. Tapi kalau kondisinya kebalikan daripada itu, ya memang gampang melakukan maksiat dan semacamnya, maka wajib dilarang. Saya yang lihat kalau saya tidak larang, saya tidak ingatkan, saya berdosa. Saya berdosa. Qalahul Habani. Ini dikatakan oleh Al-Habani rahimahullah. Intaha majmu'ah Bazur'ah, Mukhtasar Fatawa Ibnu Hajar. Selesai dari mukhtasarnya Fatawa Ibnu Hajar oleh Al-Allamah Bazur'ah. Ya, intaha Bughya al-Mustarsyidin li Syekh Masyayikhina. Ya, ini selesai kutipan dari Bughya al-Mustarsyidin, karya guru dari guru kami, yakni Abdurrahman ibn Muhammad al-Masyhur. Penulis apa beliau ini? Abdurrahman, Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur. Kitab apa yang kita baca? Kitab apa beliau? Kitab fikih yang kita baca? Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur. Apa kitabnya? An-Nubzah fil Fiqh. An-Nubzah fil Fiqh, Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur. Nah. Sudah ya? Jadi ini semua dikutip dari mana? Dari Bughya al-Mustarsyidin, karyanya beliau, karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur. Saqallahu wahdahu wa ada alaina min asrarihi. Nah. Qala al-Matin rahimahullahu taala wallahu a'lam bissawab. Ini akhir kalam dari Syekh Nawawi al-Bantani. Nas'alullahal karima bi jahi nabiyil wasil ay yukhriyani minad dunya musliman wa walidayya wa ahbai wa ahibbai wa man ilayya sama wa an yaghfira li wa lahum muqhimatin wa lamama. Saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia, yang Maha Pemurah, dengan menggunakan bertawassul dengan kedudukannya Nabi Muhammad SAW yang tinggi, agar Allah mengeluarkan saya dari dunia dalam keadaan muslim, mewafatkan saya dalam keadaan muslim. Demikian pula orang kedua orang tua saya, ya semua orang yang saya sayangi dan semua orang yang bersandar kepada saya, bernisbat kepada saya, ya, dan semoga Allah mengampuni saya, mengampuni semua dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil dari saya dan dari mereka. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf Rasulillah ila kafatil khalqi Rasulil malahim Habibillahil fatihil khatimi wa alihi wa sahbihi ajmain.
walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Di sini kalam beliau di syarah terakhir di matan Nas'alullahal karim bija'i nabiyil wasim. Di sini beliau bertawassul dengan kedudukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk masalah ijtihadiyah ya. Boleh atau tidak bertawassul dengan kedudukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat jumhur ulama mengatakan bolehnya. Ya. Terutama dalam mazhab Syafi'iyah diperbolehkan berdoa bertawassul dengan kedudukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun tentu saja sebagian memandang tidak bolehnya dan mengkategorikan ke dalam tawassul yang bidah. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya boleh, makanya beliau melakukannya. Jelas? Kata Asy-Syarih rahimahullah, wa hadza akhir ma yassarahu Allah minal kalam ala masail hadzal kitab. Nafa'ani Allah bi muallifihi wa ghafara li wa lahumma wa liwalidayya wa auladi wa ahibbai wa jami'il mu'minina amin. Wa kana tasfiduhu bi mahrusati tarim ama sittin wa salatina wa salatimia wa al min hijratin nabawiyah. Jadi Syekh ini mensyarah tambahan kitab puasa tahun 1336. Beliau wafat 1360. Berarti berapa? 24 tahun sebelum beliau wafat ya. 24 tahun sebelum beliau wafat, beliau selesaikan mensyarah ini. Ya. Minal hijratil nabawiyah ala sahibiha afdhalus salati wassalam wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pembahasan terkait dengan kitab usian dari kitab Nailur Raja. Perhatikan ini di murajaah kembali ya, karena kita tidak akan bahas lagi nanti. Jadi kalau selesai kitab zakat, kita sudah anggap selesai. Bismillah. Baik, naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.